Presiden Joko Widodo berharap pemberian vaksinasi terhadap tenaga pendidik serta guru mampu membawa sinyal baik terhadap sekolah tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Presiden menginginkan agar sekolah tatap muka bisa dimulai pada Juli 2021 mendatang. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai menghadiri vaksinasi massal terhadap tenaga pendidik di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu ini. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan target vaksinasi terhadap 5 juta guru dan dosen di Indonesia rampung tanpa kendala pada Juni 2021. Sebelumnya, pemerintah menerapkan metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ sejak Maret 2020. Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai melonggarkan kebijakan PJJ dengan memperbolehkan sekolah tatap muka di zona hijau dan kuning COVID-19 dengan jumlah peserta yang terbatas. Guru ini kita berikan prioritas agar nanti di awal semester kedua pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan. Dan targetnya pada bulan Juni nanti 5 juta guru, tenaga pendidik, dan kependidikan semuanya insya Allah sudah bisa kita selesaikan sehingga di bulan Juli saat mulai ajaran baru semuanya bisa berjalan normal kembali. Pemberian vaksinasi terhadap tenaga pendidik serta guru diharapkan memberikan sinyal baik terhadap sekolah tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Presiden menginginkan agar sekolah tatap muka bisa dimulai pada Juli 2021 mendatang. Lantas apakah optimisme Presiden terwujud hanya dengan melakukan vaksinasi untuk tenaga pendidikan? Sudah bersama kami dari luar studio ada epidemiolog Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono. Pak Tri, selamat pagi. Pagi, Mas Kevin. Ya, Pak Tri, proses vaksinasi terhadap tenaga pendidikan ini sudah dimulai. Apakah ini artinya bahwa dalam waktu dekat kita sudah siap melaksanakan sekolah tatap muka? Jadi vaksinasi terhadap tenaga pengajar atau dosen akan dilaksanakan pada tahap ketiga memang. Ya, jadi targetnya 5 jutaan orang guru dan tenaga pengajar akan divaksinasi. Tapi sebaiknya murid atau mahasiswa dan siswanya pada sekolah menengah dasar sampai menengah atas divaksinasi juga. Seharusnya itu menjadi target yang diimunisasinya menjadi lebih banyak begitu. Padahal target imunisasi pertama tenaga kesehatan sudah dimulai, sudah berhasil 1,4 juta. Kemudian harusnya kedua itu adalah 4 juta aparat pemerintah pelayanan publik. Tapi itu diganti menjadi pelayanan publik saja. Jadi itu menjadi targetnya 16 juta. Padahal vaksin yang kita punya sekarang adalah 26 juta dosis atau 13 juta. Jadi menurut saya pengadaan vaksinnya dulu diadakan, baru kemudian target itu dicapai satu persatu begitu. Target untuk tenaga kesehatan sudah, aparat pemerintah pelayanan publik belum. Kemudian pelayanan publik sekarang yang pasar sudah dilakukan. Dan itu targetnya 16 jutaan. Padahal vaksin yang kita punya adalah 13 juta orang. Jadi kurang 3 juta. Kemudian tenaga pendidik sudah dimulai juga sekarang. Jadi menurut saya belum selesai target yang pertama, target ketiga sudah dimulai, target kedua belum dimulai, target ketiga juga untuk tenaga pendidik sudah dimulai. Jadi menurut saya tidak sejalan dengan pengadaan vaksinnya, begitu Mas. Pak Tri, ini artinya bahwa kalau misalnya siswanya belum divaksin, berarti sebaiknya sekolah tatap muka jangan dulu diberlakukan, begitu ya? Ya, sebaiknya tidak dilakukan, karena itu tidak adil buat saya, karena pengajarnya dilindungi, tapi mahasiswanya tidak atau siswanya tidak. Jadi orang tua akan keberatan begitu. Baik, karena, tapi ancamannya memang datang dari mana, Pak Tri? Kalau misalnya memang tenaga pengajarnya untuk sekarang nih sudah divaksin begitu?
Ya, jadi kan siswa kalau tatap muka, guru akan kalau tatap muka akan berhadapan dengan siswa. Siswa-siswa berhadapan dengan siswa yang akan berasal dari manapun. Jadi dari lingkungan rumah yang macam-macam lah. Nah, kemungkinan transmisi akan terjadi di kalangan siswa. Sedangkan ke siswa ke dosennya atau siswa ke gurunya itu akan kecil ya kemungkinannya. Jadi 65% gurunya atau dosennya akan terlindungi. Tapi tidak satupun dari siswa atau mahasiswa terlindungi. Jadi kalau sudah dua-duanya terlindungi, satu hal yang harus jangan dilupakan, SOP-nya harus dikembangkan atau prosedur mengajar dan belajarnya harus dikembangkan. Apakah itu 50%, apakah itu 75%, bisa tatap muka, kemudian jangan 100% begitu. Jadi menurut saya memang harus dikembangkan SOP-nya, biarpun sudah diimunisasi dua-duanya. Baik Pak Tri, jadi kalau misalnya Presiden menginginkan bahwa pada bulan Juli 2021 ini sekolah tatap muka sudah diperbolehkan, ini cocoknya untuk kriteria sekolah yang seperti apa? Kalau misalnya memang sebetulnya vaksin terhadap guru saja tidak cukup sebetulnya. Ya, jadi sekolah yang sudah mengembangkan SOP, jadi kalau sekolah yang satu murid satu bangku itu boleh masuk. Sekolah di zona hijau pasti boleh masuk. Jadi walaupun itu satu bangku atau satu meja itu 2 orang begitu. Menurut saya di zona hijau aman. Kemudian zona kuning ya satu bangku satu murid lebih aman. Atau dikurangi kapasitasnya. Jadi jarak bangkunya harus diatur. Ya, itu yang pertama. Kemudian jarak dosen atau guru siswanya harus diatur begitu. Jadi harus pakai face shield dan pakai masker gurunya, ya, walaupun sudah divaksin begitu. Kemudian baik Pak Triunis Miko Wayono, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Waktu kita sangat terbatas. Selamat pagi Pak Triunis.